Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 CGP Angkatan 11 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan fasilitator Bapak Dedi Priyanto dan pengajar praktik Ibu Ii Pratiwi. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Mirna Sutriana, Bapak Ahmad Sobri, dan Ibu Sutradewi. Pada sesi pertama, saya akan berperan sebagai observer dan Bapak Ahmad Sobri akan berperan sebagai coach dan Ibu Sutradewi akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Sobri, bagaimana kabarnya nih Pak Sobri hari ini? Alhamdulillah, Bu Mirna. Ibu Mirna sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik nih Pak Sobri. Oh iya Pak Sobri, nanti Pak Sobri akan melakukan proses coaching ya? Iya, betul Bu Mirna. Oke, sebelum melakukan coaching nanti ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Bapak ya. Kira-kira boleh Boleh, Pak? sangat boleh sekali Bu Mirna. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coache akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching ya Pak. Seperti apakah sesuai dengan alur tirta, apa belum. Kemudian apakah Bapak Sobri sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach kepada coache. Nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coache. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak Sobri sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak Sobri, nanti disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Contohnya ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Pak Sobri, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih. Apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu eh, present, selanjutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Baik Pak Sobri, jadi kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti ada 3 ya Pak, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian nih Pak Sobri, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, sekarang bagian kompetensi mana secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan saat diobservasi? Jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu. Oh, berarti nanti ada 2 kompetensi spesifik yang akan Bapak kembangkan ya Pak, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, kira-kira untuk indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan atau Bapak dapatkan dalam proses coaching nanti, Pak? Untuk ketercapaian yang saya inginkan, yang saya dapatkan dari coaching nanti, saya ingin coaching nanti menemukan solusi dari permasalahannya atau mendapatkan langkah dari permasalahan itu, Bu. Begitu. Baik, demikian dulu ya Pak Sobri. Nanti Bapak akan melakukan coaching dengan Ibu Sutradewi dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Mirna. Siap. Selamat siang, Bu Sutradewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Terima kasih sudah bertanya. Apa ada yang bisa saya bantu kira-kira hari ini, Bu Dewi? Iya nih, Pak. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, itu bagus sekali. Apa tujuan Bu Dewi dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu Dewi? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Hmm, apa yang menjadi tantangan Ibu sebenarnya dalam mencapai tujuan tadi, Bu? Saya masih kesulitan, Pak, dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Oh, jadi Bu Dewi ini kesulitan ya dalam mengendalikan siswa eh, saat pelajaran Bu Dewi sedang berlangsung.
Iya, Apa Pak. yang Ibu butuhkan dalam mencapai tujuan itu, Bu? Kira-kira. Sepertinya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak. Jadi Ibu membutuhkan strategi yang menarik ya. Baik Bu Dewi, mari kita bahas tentang strategi ini untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran kita berlangsung. Nah, yang pertama-tama kita perlu dulu memahami penyebab siswa tersebut yang suka berbicara saat pelajaran kita berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran kita, ataukah apakah mereka bosan dengan materi kita, atau mungkin karena mereka ingin menarik perhatian kita, Bu? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Pak Sobri. Oh, jadi itu ya, Bu ya. Jadi tidak memahami. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa kita ini, Bu. Kita harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa kita tidak bosan dalam pelajaran-pelajaran kita ke depannya. Iya, Pak. Saya akan mencobanya. Selain itu juga, Bu, saya berpesan kepada Ibu untuk memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara saat pelajaran kita berlangsung, seperti memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pada pelajaran kita. Begitu, Bu. Iya, Pak. Saya akan mencoba melakukannya. Nah, kalau begitu, bagaimana Bu Dewi? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran kira-kira tentang strategi yang akan Ibu Dewi lakukan di kelas? Iya, Pak. Saya sudah memiliki gambaran. Oke, bagus sekali. Baiklah, Bu Dewi. Saya rasa kita sudah selesai siang hari ini sharing tentang pembelajaran di kelas. Silakan Ibu Dewi untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Dan jangan lupa Bu Dewi, beritahu saya nanti ya. Siap, Pak. Saya akan melakukannya. Terima kasih, Pak ya. Oke, terima kasih sama-sama Bu Dewi. Pak. Assalamualaikum Pak Sobri. Waalaikumsalam Bu Mirna. Iya, tadi Bapak Sobri sudah melakukan coaching ya terhadap Ibu Sutradewi. Iya Bu. Eh, saya sudah melakukan coachingnya tadi. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, sebelum penutupan nih Pak Sobri, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Sobri lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Oh, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Bu. Yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menentukan permasalahannya, menemukan solusi dari permasalahan ibu itu sendiri. Begitu, Bu. Oke, Pak Sobri. Jadi menurut saya tadi sebagai observer waktu proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Sobri sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Sutradewi, sehingga Ibu Sutradewi sebagai coach dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Dan satu lagi, jika saya amati dari proses coaching tadi, itu sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Sobri, dari coaching yang dilaksanakan tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan? Begini, Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses alur Tirta itu sendiri, Bu. Sehingga nanti saya dapat melakukan coaching menjadi lebih baik ke depannya terhadap rekan-rekan saya di sekolah, begitu Bu. Luar biasa sekali ya Pak Sobri, semoga nanti ke depannya Bapak bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak Sobri, apa sih yang Bapak dapatkan dari proses coaching hari ini? Yang saya dapat dari proses coaching hari ini yaitu ternyata saya masih banyak
yang perlu saya kembangkan, Bu, terutama dalam menyusun pertanyaan yang berbobot. Terus untuk menggali jawaban ini, coach sehingga dapat mendapatkan proses coaching saya yang lebih baik, Bu. Jadi dalam menggali pertanyaan tadi yang perlu, Bu, saya perbaiki. Oke, Pak Sobri. Mungkin demikian observasi kita hari ini ya Pak Sobri. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mirna. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pada sesi kedua di kelompok 5 CGP Angkatan 11 Kabupaten Merangin. Di mana saya sendiri bertindak sebagai observer dan coach itu adalah Bu Dewi dan coachingnya adalah Ibu Mirna Supriana. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Sabri. Oh ya, kalau Pak Sabri sendiri bagaimana kabarnya sekarang Pak? Alhamdulillah, kabar juga baik Bu Dewi. Dari kegiatan ini ada berapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Bu Dewi, boleh Bu? Iya, boleh Pak. Nah, pada kesempatan ini Bu, Ibu kan akan menjadi kok nih. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Dewi persiapkan nanti? Kalau untuk persiapan kegiatan coaching ini, saya menerapkan alur percakapan Tirta seperti mulai menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak Sabri. Oh gitu. Untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa kira-kira yang Bu Dewi kembangkan? Mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Sabri. Oh yang itu ya Bu ya, kompetensi yang dikembangkan. Jadi salah satu nanti yang lebih dikembangkan lagi yang mana kira-kira Bu? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coach, dengan menggali potensi coach yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Oh gitu ya Bu ya, indikator. Kalau gitu indikator tercapainya dari tujuan yang akan dikembangkan seperti apa itu Bu? Mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coach itu sendiri, Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan. Oke, saya tutup dulu ya Bu. Saya akan mendengarkan dulu Ibu melaksanakan coaching Ibu dengan coaching. Iya, Silakan. terima kasih, Assalamualaikum Bu. Pak, atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Selamat pagi, Bu Mirna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Maaf mengganggu waktunya Bu Dewi. Oh, sama sekali tidak mengganggu. Tadi Bu Mirna WA ya, katanya ada hal yang mengganjal di hati Bu Mirna dan ingin berbagi cerita dengan saya. Iya, betul sekali Bu Dewi. Apa nih yang mau dibicarakan Bu Mirna? Begini Bu Dewi, ada salah satu murid di kelas saya yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan setiap harinya itu berbeda-beda. Terkadang beralasan bangun kesiangan, sakit perut di jam mau berangkat ke sekolah, bahkan menunggu sarapan belum matang dan lain-lainnya Bu Dewi. Oh, jadi fokus pembicaraan kita hari ini, murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya ya Bu. Nah, kemudian Ya. dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Mirna dapatkan? Saya ingin membantu murid tersebut, Bu Dewi. Saya ingin membantunya agar murid tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oke, Bu Mirna sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu anak tersebut? Kalau yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah sering menasehati anak tersebut,
konsultasi dengan wali murid. Nah, dari hasil konsultasi itu saya mendapatkan informasi bahwa murid tersebut hanya tinggal bersama neneknya karena orang tuanya itu lagi menjadi TKI di Malaysia. Begitu, Bu Dewi. Dari nasihat yang Bu Mirna berikan dan konsultasi yang Bu Mirna lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Mirna dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau menurut saya masih berada di posisi 5, Bu Dewi. Bu Mirna paling tidak ingin di posisi berapa? Kalau ingin di posisi, tentu saya menginginkan di posisi 8, Bu Dewi. Nah, untuk mencapai posisi angka 8, apa yang bisa Bu Mirna lakukan untuk membantu Zelo mencapai angka 8? Sebenarnya itu yang sekarang saya pikirkan, Bu. Apa yang harus saya lakukan, bagaimana untuk membantu agar murid tersebut bersemangat untuk datang ke sekolah dan tidak membolos lagi. Kalau menurut pengalaman Bu Mirna nih ya, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih agar lebih rileks, lebih semangat sekolah, dan lebih fokus lagi dalam belajar? Kalau menurut pengalaman saya mungkin ada ruang tersendiri untuk kita mengobrol dengan siswa, untuk kita sharing antar guru dan siswa, kemudian saling berbagi cerita dari hati ke hati. Mungkin bentuknya ada yang membantu murid untuk mencari jalan keluar atau bentuk ngobrol santai, begitu Bu Dewi. Nah, bagus sekali ya. Dari dua hal yang kita ngobrol santai hari ini, eh, atau ngobrol dalam mencari solusi tadi, kira-kira yang bisa dilakukan Bu Berna yang mana? Kalau sebenarnya kedua-duanya bisa saya lakukan sih Bu, mungkin hanya tinggal saja saya mengatur waktunya. Bisa saya lakukan satu persatu dengan anak yang mempunyai masalah tadi atau dengan cara mengobrol santai bersama teman-teman. Yang mana mungkin bisa Bu Berna lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya akan mengajak murid tersebut mengobrol dengan santai. Mungkin itu akan lebih mengena Bu Dewi. Nanti dapat saya lakukan dengan bertanya kepada teman-teman atau kepada murid tersebut secara langsung. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan pancingan, contohnya bagaimana caranya agar kita tidak terlambat bangun, kemudian manfaat apa saja yang kita dapatkan jika aktif masuk ke sekolah, begitu Bu. Terus kapan Bu Berna menindaklanjuti masalah ini? Kalau untuk menindaklanjuti masalah ini, saya akan menindaklanjutinya sesegera mungkin, Bu. Saya akan meluangkan waktu untuk mengobrol santai bersama anak tersebut. Mungkin di waktu jam istirahat akan saya lakukan. Betul sekali Bu Mirna. Supaya masalah segera bisa terselesaikan, apa yang Bu Mirna dapatkan dari obrolan kita hari ini? Sebelumnya sih saya bingung sekali ya Bu Dewi, namun sekarang saya punya gambaran tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Sama-sama Bu Mirna, kita akan membicarakan masalah ini lagi ya setelah Bu Mirna ngobrol bersama anak-anak. Sukses selalu buat Bu Mirna. Amin. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Bu Dewi, tadi Bu Dewi sudah melakukan coaching. Bagaimana rasanya hasilnya Bu Dewi? Alhamdulillah hasilnya baik Pak Sabri. Koci sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Alhamdulillah kalau begitu. Uh, Langsung kita bahas dan kita analisis dari percakapan kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya Bu ya, apa yang sudah Ibu Dewi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam berdasarkan coaching tadi ya Bu ya. Iya Silahkan Pak, Bu. saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalah koci tadi. Oke, tadi saya lihat Bu Dewi sudah hadir secara penuh, sudah mendengar aktif sekaligus sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Setelah ini kira-kira rencana apa yang akan Bu Dewi kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi, memberikan pertanyaan berbobot kepada koci saya, sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri, Pak Sabri.
Waduh, sangat bagus niat itu Bu, sangat bagus sekali. Ya, Jadi langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot tadi bagaimana kira-kira Bu? Merefleksi kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi, Pak. Oke, oke bagus Bu. Demikian Bu, hasil dari observasi saya selaku observer di siang hari ini selaku pengamat dari coaching Bu Dewi tadi. Untuk kedepannya mudah-mudahan Bu Dewi akan lebih baik dalam meng-coaching rekan-rekan yang lain. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Sobri. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutra Dewi dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Merangin, di mana Bapak fasilitatornya Dedi Prianto dan pengajar praktiknya Ibu Iif Pratiwi. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan melakukan praktik coach dan observer dan coaching, di mana di sini saya sebagai observer dan Ibu Mirna sebagai coach, kemudian Pak Sabri sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Gimana kabarnya Bu Mirna hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Dewi. Bu Dewi sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik Bu Mirna. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Terus Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya menanggapi pertanyaan dari coach, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Dewi. Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Baiklah Bu Mirna, kemudian kita masuki pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Oh, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, kalau indikator yang ingin saya inginkan yaitu saya berharap coaching nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu sendiri, Bu. Baik Bu Mirna, demikian dulu ya untuk observasinya kita kali ini. Ibu persilakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Iya Bu. Baik, saya sistem berperan sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Mirna, bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Mirna? Waalaikumsalam Pak Sobri, Alhamdulillah kabar baik Pak Sobri. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Silakan duduk Pak Sobri. Terima kasih Bu, baik. Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Wah, Alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira ada apa nih Pak Sobri? Siang-siang begini sudah menemui saya. Begini Bu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Mirna. Apakah
apakah Ibu mempunyai waktu luang kira-kira untuk siang hari ini kita mengobrol, Bu? Baik, Pak Sobri, kebetulan pada siang hari ini saya mempunyai waktu untuk kita mengobrol santai. Nah, kira-kira apa nih yang saya dapat bantu untuk Pak Sobri? Oke, Bu. Begini, Bu. Eh, Kita ngobrol di sini aja ya, Bu ya. Baik, Pak, sepertinya ada sesuatu hal yang penting nih yang ingin Bapak bicarakan. Kira-kira apa nih tujuan dari pembicaraan kita hari ini, Pak Sobri? Jadi begini, Bu. Saya itu sedang bingung dengan kondisi kelas 6, Bu. Loh, kok bingung? Memangnya ada permasalahan apa nih, Pak Sobri? Sebenarnya begini, Bu. Saya menemukan permasalahan di kelas saya, Bu. Bahwa sampai saat ini sudah semester 2 di kelas 6 masih ada saja murid saya yang belum lancar membaca. Padahal waktu mereka kelas 6 itu tinggal sedikit lagi, Bu. Tinggal sebentar lagi mereka menghadapi ujian. Saya menginginkan murid tersebut bisa meningkatkan kemampuannya dalam membaca begitu, Bu. Oh, jadi begitu ya, Pak, permasalahannya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak saat melihat masih ada siswa kelas 6 yang masih belum lancar membaca nih, Pak Sobri? Perasaan saya sangat sedih sekali, Bu. Sedih dan khawatir karena untuk menghadapi ujian tentu anak-anak harus mempunyai bekal untuk mengisi soal-soal ujian nantinya. Sementara siswa di kelas saya ada 2 orang yang tidak lancar membaca. Saya takut mereka akan gagal dalam menghadapi ujian nanti, Bu. Dari cerita yang Bapak sampaikan, kira-kira apa saja nih faktor penyebab kedua murid tersebut belum bisa lancar membaca, Pak? Eh, Kalau saya dapat informasi yang saya gali dari teman-temannya di kelas, Bu, kedua anak ini adalah siswa yang kurang aktif di kelas dan mereka sering absen dan jarang sekali menulis pelajaran di buku mereka. Oh, begitu ya, Pak, permasalahannya. Kira-kira apakah Bapak sudah menghubungi orang tua murid tersebut untuk menanyakan kondisi belajar siswa tersebut di rumah, Pak? Iya, Bu. Saya sudah mencoba menghubungi orang tua dari anak-anak tersebut beberapa hari yang lalu. Menurut keterangan orang tua anak-anak tersebut, mereka jarang sekali memantau perkembangan belajar dari anak-anaknya. Nah, dikarenakan kesibukan yang mereka miliki, Bu. Mereka sibuk bekerja dan bekerja saja, sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengajari anak-anak mereka di rumah. Saat bertemu anak-anak di rumah, mereka seringkali mendapati anak-anak mereka sedang asik bermain game dan tidak pernah mengulang pembelajaran di rumah. Apalagi belajar untuk membaca, Bu. Oke, baik, Pak. Jadi sejauh ini belum ada perkembangan dalam murid tersebut membaca. Nah, begini Pak Sobri, kira-kira kalau kita gambarkan dengan skala nih, skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak Sobri saat ini berada di skala berapa nih Pak untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan tersebut? Nah, itu dia, Bu. Kalau di antara skala 1 sampai 10, saya merasa masih berada di skala 6, Bu. Karena pada saat awal itu saya sudah berusaha mengajari anak-anak tersebut membaca di saat waktu istirahat maupun pada saat jam-jam pelajaran saya yang sedang kosong. Tetapi lama-kelamaan anak itu merasa bosan, Bu, jenuh, hingga akhirnya mereka merasa sulit dalam belajar membaca. Karena mereka merasa waktu-waktu istirahat mereka itu terpotong untuk belajar membaca dengan saya. Jadi sekarang saya sudah merasa sangat putus asa rasanya, Bu. Oke, baik. Jadi menurut Pak Sobri dari skala 1 sampai 10 Bapak masih berada di posisi 6 ya, Pak. Nah, memangnya Bapak Sobri ini menginginkan berada di skala berapa sih, Pak, dalam pencapaian tujuan ini? Eh, Sebenarnya yang saya inginkan adalah berada di skala 9 atau 10 begitu, Bu. Oke, baik, Pak. Nah, Pak Sobri, jadi dari angka 6 ke angka 9 atau 10 itu sangat membutuhkan tambahan angka yang sangat banyak ya, Pak. Nah, kira-kira nih, apa strategi yang akan Bapak lakukan
Lalu, apakah kira-kira yang dapat menghambat Bapak dalam mencapai tujuan Bapak tersebut? Eh, kalau strategi ya Bu ya, pertama yang akan saya lakukan yaitu mengatur pertemuan dulu dengan orang tua murid tersebut untuk membahas terlebih dahulu tentang perkembangan murid saya tersebut. Lalu saya akan meminta izin kepada orang tua murid tersebut untuk mengajarkan mereka membaca dengan saya saat pulang dari sekolah. Lalu kemudian saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan kedua murid tersebut, Bu, secara personal agar mereka mau meluangkan waktu mereka untuk belajar bersama saya sepulang dari sekolah. Dan saya akan mengajari mereka teknik yang tepat untuk strategi dalam membaca agar mereka merasa nyaman dan senang dalam belajar membaca bersama saya. Selain itu, Bu, saya juga akan meminta bantuan kepada setiap guru mata pelajaran yang lain yang masuk ke kelas saya untuk membimbing dan memantau perkembangan membaca anak-anak didik saya itu. Kalau untuk hambatan ya Bu ya, yang paling saya akan butuhkan yaitu saya membutuhkan banyak sekali waktu Bu dalam mengajari anak-anak tersebut. Sementara terkadang sepulang sekolah saya ada pekerjaan Bu, mau ke ladang, ada hambatan yang lain yang mengganggu di rumah. Jadi saya akan berusaha mengatur waktu untuk mengajak anak-anak tersebut membaca sebaik mungkin, Bu, agar tidak menjadi penghalang dalam mengajari anak-anak tersebut, Bu. Maka saya akan mengaturnya lebih baik lagi waktu saya. Begitu, Bu. Wah, ide yang luar biasa sekali ya, Pak. Jadi, Bapak ini hanya ada hambatan pada waktu karena kesibukan lain yang menunggu di rumah. Tapi saya yakin nih Pak Sobri, Bapak bisa mengatasi semuanya dan mampu mengajari anak-anak tersebut membaca dengan teknik dan waktu yang tepat sehingga Bapak akan bisa mencapai tujuan yang Bapak harapkan. Ide bagus itu Pak, saya sangat mendukung. Saya sangat mendukung sekali. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan mulai melaksanakan rencana tersebut mengajari anak-anak itu membaca, Pak? Iya, Bu. Rencananya beberapa hari ke depan saya akan mulai melatih murid saya ini, Bu, untuk belajar membaca di kelas. Wah, betul sekali ya, Pak ya. Ibarat kata pepatah ini lebih cepat, lebih baik begitu, Pak. Lebih cepat kita bergerak, lebih baik. Semangat terus ya, Pak, pokoknya. Oh ya nih Pak Sobri, ada satu lagi komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan dan kira-kira untuk mengajak anak tersebut berlatih membaca dengan Bapak secara rutin, apa nih cara Bapak dalam berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Nah, komitmen saya ya, Bu, saya akan selalu memberikan penguatan positif kepada murid-murid saya itu, yang dua orang ini, saat mereka belajar membaca. Lalu saya juga akan memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya tersebut, Bu. Kemudian terakhir saya akan memperkuat dan membuat jadwal secara rutin dengan kedua orang tua murid tersebut untuk membahas perkembangan mereka membaca di rumah, begitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Sobri. Semoga bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang Bapak harapkan. Nah, selanjutnya nih Pak Sobri, bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan rencana Bapak tersebut? Kalau cara mengukur keberhasilan saya, Bu, saya akan mengukur keberhasilan dengan cara melihat peningkatan dan partisipasi murid saya tadi dalam pembelajaran maupun kemampuan membacanya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Saya yakin Bapak akan bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktunya karena sudah memberikan saran dan mendengarkan saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Sobri. Assalamualaikum Bu Mirna. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Mirna tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Sobri. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Baik, Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Begitu, Bu. Oke, mantap sekali Bu Mirna. Menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi proses coaching tadi Bu Mirna dan Pak Sobri sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Mirna juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sobri sehingga Pak Sobri bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya untuk Bu Mirna sebelum kita tutup sesi ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kalau kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ketika proses alur Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu, Bu. Nah, itu ya Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum Ibu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Demikianlah hasil percakapan observasi dari kelompok 5. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.